Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Light Novel Otome Game volume yang kelima. Dalam part kali ini cerita pun lebih berfokus kepada Leon yang lagi-lagi dituduh berselingkuh di Alzur. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu kalau Livia dan Angie itu mendengar transmisi suara kalau Leon itu sedang berselingkuh di Alzur. Hal itu tentu saja membuat mereka berdua menjadi sangat gelisah. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari Mansion Mary yang seperti biasanya bersuasana seperti kamar kanak-anak. Ya, itu dikarenakan Pangeran Julius dan gerombolannya itu selalu ribut mengenai berbagai hal. Tapi, mereka itu tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, termasuk juga menyiapkan makanan ataupun menyetrika pakaian mereka. Alhasil, Mary, Carla, dan Kelly lah yang selalu mengurus keperluan untuk mereka. Melihat hal itu, Leon pun hanya bisa tertawa karena nasib adiknya yang sedikit menyedihkan. Ya karena memang kita tahu sendirilah, pada awalnya Mary kan ingin membuat reverse harem agar dirinya dilayani sebagai ratu dari kelima pangeran itu. Tapi ternyata Mary itu tidak terlalu mengenal para pangeran itu dan sikap manja yang mereka lakukan. Jadi pada akhirnya di sini justru Mary lah yang menjadi pelayan untuk mengurus kelima pangeran itu. Di sini Leon pun tidak bisa berhenti tertawa ketika melihat adiknya yang sedang kerepotan. Padahal saat ini di Alzur sudah memasuki liburan musim panas dan seharusnya mereka itu berlibur untuk mengelilingi negara Alzur yang cukup indah ini. Tapi liburan pun tidak datang dalam kehidupan Mary. Justru pada saat liburan musim panas inilah pekerjaan Mary, Carla, dan Kelly itu bertambah 2 kali lipat. Kan memang biasanya jika mereka masih bersekolah, maka kelima pangeran itu akan makan di kantin sekolah. Tapi sekarang sedang liburan musim panas, dan tempat makan yang selain di kantin sekolah itu memiliki harga yang sangat mahal. Jadi Mary pun harus memasak makan siang untuk mereka semua. Di sini Mary pun sangat bekerja keras, walaupun di wajahnya tergambarkan perasaan kalau ia itu ingin sekali liburan. Saat Mary bekerja dengan keras, para pangeran itu malah asik ngobrol di ruangan tamu. Bahkan mereka itu ngobrol kalau mereka ingin berencana menyewa kapal untuk berkeliling negeri Alzur. Padahal mereka sendiri itu masih tidak memiliki uang yang cukup banyak. Bahkan hanya berpaku kepada uang yang dimiliki oleh Mary saja. Tapi mereka itu kayaknya masih belum sadar juga kalau sekarang ini mereka itu telah menjadi rakyat biasa dan tidak memiliki uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata kalau sepertinya pangeran manja itu masih menganggap diri mereka adalah orang yang kaya ya. Ya, kita kan tahu sendiri kalau diingat-ingat Mary itu kan mendapatkan uang dari Leon, sedangkan uang yang dipakai oleh kelima pangeran itu adalah uangnya Mary. Jadi bisa dibilang kalau Leon itu nggak kasih uang ke Mary, maka bisa saja para pangeran itu menjadi gembel di jalanan. Di sini, Leon pun terus mentertawakan hal itu dalam hatinya. Tapi sekarang Leon pun sudah sangat lega sekali, karena ia sudah tidak terjerat lagi dalam masalah di Alzur ini. Ia pun mengingat saat masih di Jepang, dan ia sedang menjalani liburan musim panas, maka ia pasti akan bermalas-malasan di kamarnya. Tapi sepertinya nasib liburan musim panasnya ini tidak jauh berbeda dengan nasib liburan musim panasnya di sini. Namun tiba-tiba saja, Noel pun datang dan menghampiri Leon dan menanyakan apa yang Leon tertawakan dari tadi. Mendengar hal itu, di sini Leon pun menjawab kalau ia sedang mentertawakan nasib Mary yang ketiban sial karena harus mengurus kelima pangeran itu. Mendengar alasan Leon tertawa, di sini Noel pun menasihatinya kalau mentertawakan nasib seseorang bukanlah suatu hal yang baik untuk dilakukan. Leon pun menerima saran dari Noel itu dengan senyuman. Nampaknya di sini hubungan Leon dan Noel itu sudah semakin dekat. Apalagi kita ingat kalau Leon itu sudah berkali-kali menyelamatkan Noel, terutama pada saat Noel itu diganggu oleh Loic dan tidak bisa pulang ke rumahnya. Di sini Noel juga berkata, daripada Leon itu terus mentertawakan Mary, lebih baik Leon itu menemaninya berbelanja untuk membeli bumbu yang sudah habis. Karena saat ini supermarket dekat kota sedang mengadakan obrol besar. Mendengar hal itu, Leon pun menanyakan kenapa Noel mau membeli bumbu. Kan sudah ada Mary yang menyiapkan semuanya. Mendengar pertanyaan itu, Noel pun menjawab kalau ia sudah sangat merepotkan Mary Chan
ketika ia tinggal di mansionnya. Jadi sepertinya ia harus lebih berkontribusi lagi untuk membalas kebaikan Mary Chan. Mendengar jawaban itu, Leon pun menjadi mengerti dan berkata kalau ia akan menemani Noel berbelanja. Tapi perhatian Leon pun tertuju kepada perkataan Noel yang memanggil Mary dengan sebutan Chan. Ia tidak menyangka kalau Noel itu sudah sangat dekat dengan Mary. Namun saat hendak ingin menanyakannya, Noel pun sudah terlebih dahulu mengajak Leon untuk pergi ke supermarket, sehingga Leon itu kehilangan kesempatan untuk menanyakannya. Namun sebelum mereka pergi, Mary pun berkata kalau ia akan berbicara dengan Leon ketika mereka sudah kembali. Dan kemungkinan besar persiapan makan malam hari ini, jadi Mary menyarankan kalau mereka berdua itu lebih baik makan di luar saja. Mendengar hal itu, Leon pun mengiyakannya. Tapi tatapan Mary pun berubah ke arah Noel yang tampaknya sedikit malu-malu. Namun, Leon tidak menanyakan hal itu kepada Noel meskipun sampai mereka selesai belanja. Panel cerita pun berpindah ke restoran yang cukup mewah di Alser. Saat itu, Leon dan Noel pun sedang makan malam bersama. Mereka memesan menu seafood, yaitu lobster sebagai hidangan utamanya. Namun di sini Leon itu tampaknya kesusahan untuk membuka cangkang dari lobster itu, dan berakhir pada tangan Leon yang sakit. Noel pun tertawa melihat hal itu. Jadi pada akhirnya Noel pun memutuskan untuk membantu Leon dalam membuka cangkang lobster itu. Dan tak diduga, Noel itu cukup kuat loh untuk membuka cangkang lobster. Kita tahu sendiri Noel itu kan tomboy, jadi tenaga Noel itu lumayan gede lah untuk membuka cangkang lobster. Lalu, Noel pun menyajikannya ke dalam piring untuk dimakan oleh Leon. Makan malam mereka pun berjalan dengan lancar. Mereka juga berbicara banyak hal, termasuk mengenai Leon tentunya. Di sini Noel pun menyinggung tentang Leon yang telah membeli banyak barang mewah termasuk satu set teh yang sangat mahal sekali. Dan jika di dalam yen kan itu bisa sampai 10 juta yen. Dan topik obrolan mereka berdua itu Leon yang bersumpah untuk tidak minum alkohol karena prinsip pribadinya. Namun obrolan mereka itu tidak berujung kepada hal yang romantis. Dan hal itulah yang sangat disayangkan oleh Noel. Nampaknya Leon itu memang orang yang sangat tidak peka. Tapi Noel itu masih memaklumi sikap Leon yang seperti itu. Namun ekspresi dari Noel pun tidak bisa berbohong kalau ia kurang puas karena makan malam ini tidak berujung kepada hal yang romantis. Leon juga melihat kalau gadis yang ada di depannya ini sangat cepat sekali dalam merubah ekspresinya. Tapi Leon itu beneran gak peka kalau Noel itu pengen hal romantis bersama Leon. Bahkan dengan santainya Leon itu malah mengungkit masalah Layla yang sebenarnya tidak ingin diobrolkan terlebih dahulu oleh Noel. Dan tentu saja hal itu semakin membuat Noel cemberut. Namun pada saat itu Layla pun tiba-tiba saja datang dan memperkeruh suasana. Di sini ia pun bilang kalau malam ini ia akan datang ke mansion Mary untuk membicarakan sesuatu dengan Mary dan Leon. Mendengar hal itu Noel pun mencoba melarang Layla karena ia menganggap kalau Layla itu telah merepotkan Mary dan Leon. Namun dengan ngegas Layla pun berkata kalau ia tidak akan merepotkan mereka berdua dan lebih baik kalau kakaknya itu diam saja. Mendengar hal itu, Noel pun langsung tertunduk dan nampak sedih. Setelah mengatakan hal itu, Layla pun langsung pergi dari sana. Dan saat itu Emil selaku pacar dari Layla pun membuat wajah yang meminta maaf kepada Leon dan Noel. Lalu ia pun sedikit membungkuk kepada mereka berdua sebelum ia menyusul Layla. Suasana hati Noel pun menjadi buruk setelah hal itu terjadi. Jadi Leon pun memutuskan untuk langsung pulang setelah makan malam ini berakhir. Panel cerita pun berpindah ke mansion Mary. Di sini, Mary, Luxon, dan Leon itu sedang menunggu kedatangan dari Layla. Tapi Layla itu tidak datang-datang bahkan sampai jam 11 malam. Melihat keadaan itu, Leon pun agak kesal karena Layla tidak datang walaupun waktu sudah larut malam. Kemudian Mary pun berkata kalau mungkin saja ia sedang bersenang-senang bersama Emil. Kan Leon sendirilah yang bilang kalau Layla itu sedang berkencan dengan Emil. Mungkin Leon itu masih belum mengerti tentang hal ini. Tapi kencan adalah hal yang penting bagi seorang wanita. Dan nampaknya akhir-akhir ini Leon itu udah kurang peka dengan Noel. Padahal Noel itu udah ngasih banyak sekali kode untuk memberikan hal romantis kepada dirinya. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi bingung. Namun pada saat itu Layla pun langsung datang dan mereka pun langsung berbincang mengenai nasib dari Noel yang tidak kunjung mendapatkan target penaklukan. Di sini, mereka juga mulai saling salah-salahan karena Layla menganggap
kalau Leon dan Mary itu sudah menghancurkan rencananya untuk mendekatkan Noel dengan Loic. Tapi Mary pun membela dirinya dan menyalahkan Layla yang mengambil Emil, salah satu dari target penaklukan itu. Namun Leon pun segera menengahi mereka, jadi suasana di sana pun jauh lebih tenang lagi. Tapi memang nampaknya rencana untuk mendekatkan Noel kepada target penaklukan itu sudah hancur, karena memang hanya tersisa 2 target penaklukan yang masih bisa dianggap memiliki kesempatan untuk dekat dengan Noel, yaitu Loic dan Sergei. Namun masalahnya, Loic itu sudah stres dan bahkan sudah dianggap penjahat oleh Noel karena sikap masokisnya. Sedangkan kalau Sergei itu berasal dari keluarga Raoul yang Noel benci. Dan ternyata Sergei itu malah sukanya sama Layla dan bukannya sama Noel. Dan skakmat, diskusi mereka pun mengalami kebuntuan. Namun tiba-tiba saja Luxon pun berbicara kepada Leon kalau nampaknya Livia dan Angie itu sedang menuju kemari dengan sebuah pesawat. Lalu Claire juga bersama dengan mereka. Jadi kemungkinan besar terjadi sesuatu permasalahan hingga mereka datang kemari. Mendengar hal itu, Leon pun mengira sedang terjadi kekacauan di Holford sampai mereka datang ke sini. Luxon juga mengatakan kalau Angie dan Livia itu akan sampai di pelabuhan Alzur besok pagi. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini Angie dan Livia pun nampak benar-benar gelisah karena transmisi suara yang diberikan oleh Claire. Mereka pun nampaknya telah mengorbankan liburan musim panas mereka dan pergi ke Alzur untuk menemui Leon. Di sini, mereka itu menaiki kapal yang merupakan cetak biru dari Einhorn, yaitu Licorn. Nampaknya Claire itu telah membangun kapal tanpa sepengetahuan Luxon. Jadi ia pun khawatir kalau Luxon itu akan sangat marah ketika kapal ini sudah dilihat oleh dirinya. Kapal ini benar-benar mirip dengan Einhorn, hanya saja yang membedakan adalah warnanya yang berwarna putih dan lebih menambah kesan elegan daripada seram. Di sini Livia dan Angie pun menenangkan Claire kalau mereka yakin Luxon itu tidak akan marah ketika melihat kapal yang seelegan ini. Namun, yang menjadi masalah mereka saat ini adalah apakah benar Leon itu mengambil kesempatan belajar di luar negeri ini untuk selingkuh dari mereka berdua? Nampaknya, pemikiran dari Angie dan Livia itu terhadap Leon juga sangat berbeda. Di sini Angie itu berpikir kalau Leon itu tidak apa-apa berselingkuh, tapi setidaknya Leon itu tidak berselingkuh dengan wanita yang memiliki derajat yang tinggi. Karena memang jika wanita selingkuhan Leon itu memiliki derajat yang tinggi, maka sulit bagi Angie untuk merebut Leon kembali. Bagi Angie, selingkuh adalah hal yang cukup lumrah bagi laki-laki. Apalagi Angie itu lahir di lingkungan bangsawan yang agak keras dengan yang namanya perselingkuhan dan selir. Jadi asalkan Leon itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Angie, maka Angie pasti akan memaafkannya. Sedangkan dalam pemikiran Livia, Leon itu tidak mungkin selingkuh karena Leon itu tidak pernah menyentuh dirinya ataupun Angie ketika mereka sudah bertunangan. Namun, jika benar Leon itu berselingkuh, maka akan agak sulit bagi Livia untuk memaafkan Leon. Karena kita tahu sendirilah, Livia itu kan hidup di kalangan rakyat jelata, di mana orang-orang di sekitarnya itu menganggap jika pertunangan ataupun pernikahan adalah hal yang sangat sakral dan tidak bisa dikhianati. Jadi, dalam pemikiran Livia, selingkuh itu merupakan dosa yang sangat besar. Ya, kita tahu sendirilah juga kalau pemikiran Livia itu kan terlalu polos, jadi ia masih terlalu awam dengan namanya perselingkuhan. Dan nampaknya, Livia juga terlihat lebih gelisah daripada Angie. Panel cerita pun berpindah ke pelabuhan Alzur. Kapal Angie dan Livia pun sudah sampai di sana, dan Leon pun sudah menunggu mereka di sana bersama Luxon. Dan herannya, kapal Angie dan Livia itu membuat semua orang yang di pelabuhan menjadi berlari, karena memang kapal ini sangat mirip dengan Einhorn, monster yang merusak dan membombardir wilayah keluarga Valviel. Jadi Leon pun sangat memakluminya. Lalu di sini Leon pun langsung menyambut kedua tunangannya itu dengan senyuman. Dan terlihatlah siluet Angie dan Livia yang baru saja turun dari kapal. Leon pun melihat kedua tunangannya itu tersenyum kepadanya, tapi entah kenapa, kedua tunangannya itu terlihat sangat menakutkan di mata Leon. Angie dan Livia pun langsung memeluk kedua tangan Leon sambil berkata, "Halo Leon, apa kabarmu? Kami ingin mendengar semua ceritamu di sini tanpa ada rahasia apapun." Di sini Leon pun sangat terkejut ketika mendengar hal itu, karena memang ia sudah agak menyembunyikan banyak hal dari kedua tunangannya itu. Tapi yang ia sembunyikan itu bukanlah perselingkuhan,
Namun kan kita tahu sendiri kalau Angie dan Livia itu mengira Leon itu sudah selingkuh. Jadi terjadi kesalahpahaman di antara mereka bertiga. Lalu Leon pun merasa kalau nyawanya itu sedang terancam pada saat ini. Ia pun melihat kalau Luxon itu sudah tidak ada di belakangnya. Nampaknya Luxon itu sudah masuk ke kapal untuk berurusan dengan Claire. Tapi Leon itu tidak bisa menghadapi situasi ini sendirian. Ia pun mencoba untuk menutup matanya dan berkata dalam hatinya, "Luxon, tolong aku." Leon pun berharap kata hatinya itu sampai kepada Luxon. Tapi sayangnya, hati sang master dan familiarnya itu tidak saling terhubung. Di sini Leon pun mulai keringat dingin melihat senyuman seram dari kedua tunangannya. Panel cerita pun berpindah lagi kepada Mansion Mary. Di sini Mary pun sedang kerepotan karena nampaknya golongan pangeran itu sudah memakai uang Mary yang ia dapatkan dari Leon untuk dibelanjakan sesuatu. Sontak Mary pun langsung marah besar dan ingin menangis karena uangnya sudah ludes. Lalu masalah Mary pun diperumit karena adanya Noel di sini. Mary itu udah tahu kalau Livia dan Angie itu pengen datang ke sini. Mary juga tahu kalau Noel itu sedikit punya rasa sama Leon. Tapi nampaknya Noel itu masih belum tahu kalau sebenarnya Leon itu udah punya 2 tunangan. Jadi ia pun berusaha untuk membawa pergi Noel dari sana. Ya sebelum Noel itu bisa sakit hati ya tentunya. Namun Noel itu malah kegirangan karena saat ini ia itu mendapatkan mark dari pohon suci kecil yang Leon temukan juga. Dan kekuatan pendeta dari Noel itu sepertinya sudah mulai bangkit. Nah, dikatakan kalau mark yang ada di tangan Leon itu adalah mark seorang pelindung. Sedangkan kalau mark Noel itu adalah mark seorang pendeta. Nah, katanya orang yang memiliki mark pendeta dan pelindung itu akan saling mencintai. Makanya Noel itu sangat senang. Noel juga ingin sekali menunjukkan marknya kepada Leon. Tapi Mary pun tahu kalau Noel itu pasti akan terluka ketika melihat Leon bersama Angie dan Livia. Kemudian Leon pun datang di saat yang tidak tepat dengan membawa Angie dan Livia ke mansionnya Mary itu. Mary pun berusaha untuk menghentikan Noel, tapi itu terlambat. Di sini Noel sudah melihat Leon bersama kedua tunangannya itu. Dan dengan senyum pahit, ia pun berkenalan dengan kedua tunangan Leon. Setelah itu Noel pun merasa kalau ia sudah tidak cocok lagi tinggal di sini. Jadi Noel pun langsung pulang ke rumahnya sambil menahan tangis. Bahkan ia sampai mengabaikan Layla yang mencoba berbaikan dengan dirinya. Di sini Noel pun langsung menangis di tempat tidurnya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Light Novel Otome Game Volume 5-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Gisopor, signing off.